Balik lagi di Juru Kunci. Sebelum kita lanjut ke video yang mau kita bahas hari ini, ada baiknya kalian subscribe, like, and comment buat nunjukin dukungan kalian kepada channel ini agar Juru Kunci bisa terus berkarya. So, berikut 3 video boneka-boneka berhantu di dunia menurut Juru Kunci. Let's check it out. Di posisi 3 ada boneka Annabelle. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Semenjak ada filmnya, boneka satu ini sangat terkenal di dunia karena diyakini boneka ini sudah ada sejak tahun 1970. Bahkan filmnya pun ada Annabelle. Film Annabelle ini rilis dulu pada tahun 2014 kalau nggak salah. BTW ada film lanjutannya, The Nun judulnya. Sequelnya Conjuring. Conjuring kan sama Annabelle masih ada hubungan gitu ya. Itu tuh serem banget katanya, sampai YouTube hapus iklan The Nun. Tuh, saking seremnya katanya. Tuh jangan lupa nonton tuh 7 September. Gue jadi promosi. Sampai mana tadi? Oh, Annabelle, sejarah Annabelle. Jadi dulu ada Donna namanya, pemilik Annabelle mendapatkan boneka ini ketika ibunya membeli boneka tersebut di toko mainan. Ya iyalah, masa di toko material ya kan. Donna ketika itu masih mahasiswi, asik, anak muda, masih suka hacep-hacep gitu, si Donna tinggal di sebuah apartemen bersama temannya, Angie namanya. Karena Donna menyukai boneka Annabelle, maka dia pun membawa boneka tersebut ke apartemennya. Nah, hari berikutnya nih, salah satu mahasiswi itu merasa ada kejanggalan dengan boneka itu. Ia meyakini, kok nggak enak ini suasananya, ulang. Dia meyakini bahwa ia lihat boneka itu bergerak sendiri, serta menitikan darah dari matanya. Itu beneran apa enggak ya, nggak tahu sih. Awalnya tidak yakin, namun pada akhirnya aura negatif yang ada di sekitar mereka semakin kuat. Akhirnya mereka memanggil paranormal untuk menetralisir keadaan. Ya bagus, daripada nanti kesurupan. Di posisi 2 ada boneka Leta. Tepatnya pada tahun 1973, Carrie Welton dipaksa memasuki rumah kosong yang dikenal sangat angker oleh teman-temannya. Ketika ia masuk ke rumah tersebut, ia menemukan boneka dan memutuskan untuk membawa pulang serta menamakannya Leta. Boneka tersebut diduga telah ada sejak 200 tahun lalu. Kayak piramid, dan dibuat oleh seorang dukun Romania. Di rumah Carrie Welton, boneka tersebut sering berjalan masuk ke ruangan dan mampu bergerak sendiri. Serem sih, boneka kan benda mati ya. Kalau dia bisa bergerak sendiri, pasti ada something sih di boneka itu. Di posisi 1 ada boneka Bibi. Please jangan ditambahin B lagi, ntar jadi bebek gitu. Boneka Bibi berhantu yang dibeli oleh paranormal sekaligus kolektor boneka berhantu. Orang bule mah ada-ada aja boneka berhantu di koleksi, biarin dah hidup-hidup dia. Adalah Janice Paul pada tahun 1976. Oh, beda 6 tahun sama Conjuring Annabelle kan 1970. Si boneka Bibi ini 1976. Janice tidak asing dengan hantu. Dia memutuskan untuk membeli dan menambah koleksi bonekanya, dan sampai sekarang ada sekitar 25 boneka berhantu sudah dia miliki. Namun ketika boneka Bibi dibeli dan diletakkan di rumahnya, dia bisa merasakan perbedaan atmosfer rumah yang berbeda, yang berubah sangat kuat. Janice mengatakan, sejak kehadiran Bibi di rumahnya, dia merasa seolah-olah ia sedang diawasi dan sering terdengar seperti ada suara yang membanting pintu serta diiringi suara wanita cekikikan atau wanita ketawa lah gitu ya, kayak kuntilanak gitu. Dia juga mengaku merasa seolah-olah seseorang tengah berlari melewati dirinya, ditabrak gitu dia. Janice memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Si Janice pikir nih, gangguan-gangguan tersebut itu dari rumahnya. Ternyata bukan. Tetapi kemudian keadaan menjadi lebih buruk setelah Janice mendengar suara-suara di loteng rumah barunya. Lalu Janice pergi nih menuju ke loteng rumahnya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Janice ketika sampai di atas loteng, Janice kaget dan kemudian pingsan. Dia pingsan, tapi entah kenapa nggak tahu tuh pingsan. Dia menceritakan di mimpinya yang ia alami bahwa dia melihat pria tinggi yang sedang marah kepada seorang wanita muda disertai tangisan wanita itu. Mungkin tangisan wanita yang sering mengganggu dia kali ya. Dan saat ia terbangun dari mimpinya,
Tiba-tiba di sebelahnya ada boneka Bebe. Ih, serem banget sih. Dia menduga boneka Bebe dirasuki sosok roh anak perempuan yang telah dibunuh di dalam mimpinya yang ia alami. Ih, ngeri gak sih? So, Iqbal Hadiansyah pamit. Sampai ketemu lagi next week. See you never.